teman-teman, kembali lagi bersama saya Alia. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang uji RAN dan uji Kolmogorov. Baik, pada yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu definisinya. Oke, baik, uji RAN adalah jenis uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui suatu pengamatan peristiwa yang bersifat random atau tidak dengan menggunakan sampel yang sedikit, kurang dari 30 responden. Uji RAN dapat dilakukan dengan cara mengukur banyaknya RAN yang terjadi pada setiap kejadian atau peristiwa. Yang berikut fungsinya untuk menguji keacakan dalam suatu sampel. Hipotesis dari uji RAN yang pertama itu H0, yaitu data sampel diambil secara random atau acak. Yang kedua H1, itu data sampel diambil secara tidak random atau acak. Di sini ada tiga kata kunci, yaitu order, urutan, susunan. Nah, RAN adalah satu atau lebih lambang-lambang yang identik yang didahului atau diikuti oleh suatu lambang yang berbeda atau tidak ada lambang sama sekali. Yang berikut, RAN adalah rangkaian simbol-simbol yang identik yang sesudah dan sebelumnya berbeda simbolnya atau tidak ada simbolnya sama sekali. Jumlah RAN sama dengan R. Misalnya sebagai berikut. Jadi dari pemisalan tersebut jumlah RAN sama dengan 7. Notasinya adalah N1 sama dengan banyak elemen suatu jenis, N2 sama dengan banyak elemen suatu jenis yang lain, N sama dengan N1 tambah N2 atau jumlah total kejadian. Contoh, dilakukan suatu percobaan sebanyak 10 kali dengan hasil sukses atau gagal dan hasilnya diperoleh sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa percobaan tersebut mendapatkan 6 RAN, yaitu RAN 1 sama dengan S, RAN 2 sama dengan G, RAN 3 sama dengan S, RAN 4 sama dengan G, RAN 5 sama dengan S, dan RAN 6 sama dengan G. Jadi baik, yang berikut kita memasuki langkah-langkah. Langkah yang pertama buat hipotesis dengan H0 sama dengan data tersusun acak, HA sama dengan data tidak tersusun acak, dan yang kedua gunakan rumus bandingkan nilai Z, hitung dengan nilai Z tabel yang nilainya 1,96. Bila Z hitung kurang dari 1,96, artinya H0 ditolak atau data tidak tersusun secara acak. Kemudian keterangannya, R sama dengan banyaknya runtun atau suatu urutan simbol yang sama yang diikuti atau diawali oleh simbol lain. M sama dengan jumlah subjek di runtun A. N sama dengan jumlah subjek di runtun B. N besar sama dengan jumlah sampel. H sama dengan plus 0,5 atau jika R lebih kecil atau min 0,5 jika R lebih besar. Yang berikut kita masuk pada uji Kolmogorov. Pengertiannya, uji Kolmogorov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai terutama
setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Yang berikut, konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov adalah dengan membandingkan distribusi data atau yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Yang berikut, distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan diasumsikan normal. Lalu yang berikut, jadi uji Kolmogorov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Lalu seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikasi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Yang kedua, penerapan pada uji Kolmogorov ini bahwa jika signifikasi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Seperti di bawah ini, P lebih kecil 0,05 yaitu distribusi data tidak normal, dan jika P lebih besar sama dengan 0,05 maka distribusi data tersebut normal. Yang berikut, kelemahan dari uji Kolmogorov yaitu bahwa jika kesimpulan kita memberikan hasil yang tidak normal, maka kita tidak bisa menentukan transformasi seperti apa yang kita gunakan untuk normalisasi. Yang kedua, jika tidak normal, gunakan plot grafik untuk melihat menceng ke kanan atau ke kiri, atau menggunakan skenes dan kurtosis sehingga dapat ditentukan transformasi seperti apa yang paling tepat dipergunakan. Nah, yang berikut prosedur uji. Prosedur yang pertama H0, yaitu variabel random X berdistribusi teoritis tertentu. H1 yaitu variabel random X tidak berdistribusi teoritis tertentu. Yang kedua, tingkat signifikasi sama dengan alfa. Yang ketiga, perhitungan statistik uji. Data pengamatan disusun dan diurutkan dari nilai data terkecil sampai terbesar. Menentukan distribusi frekuensi masing-masing nilai dengan data tersebut. Yang berikut, yang keempat, statistik uji D sama dengan ini contohnya. Suatu perusahaan penerbangan ingin mengetahui apakah kelambatan waktu take off pesawat terbang di bandara X berdistribusi normal. Dari 11 kelambatan yang telah diketahui atau dalam jam, tercatat data sebagai berikut. Ujilah di sini menguji dengan alfa sama dengan 0,01. Apakah data berikut berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 3 jam dan standar deviasi sama dengan 1 jam atau SN kali X.
jenis berdistribusi normal. Yang kedua itu tingkat signifikasi. Yang ketiga itu perhitungan statistik kunci. Maka fungsi identitas kumulatif dari variabel